Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Nur Rahma Sari Putri SE MBA selaku dosen pengampu mata kuliah Perencanaan Anggaran Sektor Publik. Saya Indri Widya STS NIM 502120043 dari kelas 6H ingin menjelaskan tentang kebijakan umum APBD tahun anggaran 2022 Provinsi Sumatera Utara dan PPAS APBD Sumatera Utara tahun 2022. Baiklah, saya Indri Widya STS akan menjelaskan tentang kebijakan umum APBD KUA tahun anggaran 2002 Provinsi Sumatera Utara. Materi yang pertama yaitu latar belakang penyusunan kebijakan umum APBD KUA. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah pada pasal 23 menyebutkan bahwa APBD disusun dengan mempedomani KUA PPAS yang didasarkan pada RKPD dan pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri setiap tahunnya. Penyusunan kebijakan umum APBD KUA Provinsi Sumatera Utara tahun 2022 mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau RKPD Provinsi Sumatera Utara tahun 2022 yang merupakan rencana kerja tahunan yang disusun berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Dalam undang-undang tersebut menjelaskan setiap daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah atau RPIPD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD. Tujuan dari penyusunan KUA, penyusunan kebijakan umum APBD Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2022 bertujuan untuk yang pertama sebagai pedoman dalam penyusunan PPAS APBD Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2022, yang kedua menjadi arah atau pedoman bagi seluruh instansi atau lembaga teknisi daerah, Dinas Daerah, Sekretariat Daerah, dan Sekretariat Dewan di Provinsi Sumatera Utara dalam menyusun program dan kegiatan yang dianggarkan melalui APBD tahun anggaran 2022. Dasar hukum penyusunan KUA. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005 sampai 2025. Yang kelima, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2019 tentang Pajak Retribusi Daerah. Kondisi ekonomi Sumatera Utara. PDRB Provinsi Sumatera Utara. Nilai PDRB ADHB Provinsi Sumatera Utara setiap tahunnya mengalami peningkatan. Kondisi tersebut dapat dilihat pada tahun 2019 meningkat menjadi 799.608 triliun jika dibandingkan tahun 2019 yang tercatat sebesar 741.347 triliun. Pada tahun 2020 PDRB ADHB Provinsi Sumatera Utara tercatat sebesar 811.282 triliun. Nilai PDRB ADHK Provinsi Sumatera Utara setiap tahunnya mengalami peningkatan. Kondisi tersebut dapat dilihat pada tahun 2019 meningkat menjadi 539.513 triliun jika dibandingkan tahun 2018 yang tercatat sebesar 512.762 triliun. Pada tahun 2020, PDRB ADHK Provinsi Sumatera Utara menurun dan tercatat sebesar 533,746 triliun. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah tahun 2022, sejalan dengan kebutuhan pendanaan pembangunan daerah yang terus meningkat, upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pada pendapatan harus terus dilakukan baik terhadap pendapatan asli daerah, PAD, pendapatan yang bersumber dari pusat atau dana perimbangan, serta pendapatan lain-lain. Saat ini, sumber pendapatan dari PAD masih relatif kecil dibandingkan dengan dana perimbangan. Kebijakan umum pendapatan daerah diarahkan untuk mendorong peningkatan pendapatan daerah melalui mobilisasi pendapatan asli daerah dan penerimaan daerah lainnya. Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah. Kebijakan belanja daerah tahun 2022 dilakukan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang
akuntabel atau proporsional, efisien, dan efektif. Adapun kebijakan belanja daerah diprioritaskan kepada beberapa hal, diantaranya yaitu yang pertama, pemenuhan mandatory spending fungsi pendidikan 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara, serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan. Yang kedua, pemenuhan belanja urusan pemerintah, sinkronisasi prioritas pembangunan. Yang ketiga, RPJMN 2020-2024, pemenuhan SPM dan Sustainable Development Goals atau SDGs, serta percepatan penanganan pandemi COVID-19. Yang keempat, penggunaan dana fungsi kesehatan 10% dalam rangka peningkatan fungsi kesehatan pemerintah Provinsi Sumatera Utara secara konsisten dan berkesinambungan. Yang kelima, menggunakan dana fungsi infrastruktur 10% dari penerimaan pajak kendaraan bermotor atau PKB, termasuk yang dibagi hasilkan kepada kabupaten atau kota, dialokasikan untuk mendanai pembangunan atau pemeliharaan jalan serta meningkatkan modal dan sarana transportasi umum sebagaimana yang dimanfaatkan. Baiklah, saya akan menjelaskan yang materi yang kedua, yaitu prioritas dan plafon anggaran sementara PPAS, anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2022. Latar belakang, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 89 menjelaskan bahwa Kepala Daerah menyusun rancangan kebijakan umum APBD KUA serta rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara PPAS berdasarkan pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri setiap tahun. Tujuan penyusunan PPAS, tujuan penyusunan prioritas dan plafon anggaran sementara adalah untuk memberikan pedoman kepada seluruh perangkat daerah di lingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam menyusun rencana kerja dan anggaran atau RKA, program dan kegiatan yang akan dianggarkan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD tahun anggaran 2022. Rencana pendapatan dan pembiayaan daerah. Struktur APBD sebagaimana Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri dari pendapatan daerah belanja, daerah belanja daerah dan pembiayaan daerah. Pendapatan daerah sebagaimana terutang dalam Pasal 28 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah, dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran. Pembiayaan daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutupi defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Inilah tabel target-target pendapatan dan penerima pembiayaan daerah dari masing-masing komponen. Bisa dilihat dari tabel berikut. Itu saja yang dapat saya jelaskan. Saya Indri Widiasti S. Mohon pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.